Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari buka hati untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Mari berdoa. Bapa di sorga, mengawali hidup hari ini, kami akan mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia untuk menerima firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya siapkan pada pagi hari ini dari kitab Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Kita akan renungkan dengan satu tema, di dalam ketenangan ada kedamaian. Saudara-saudara, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia punya keterbatasan. Manusia tidak berkuasa untuk melihat masa depannya, apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Manusia butuh landasan hidup untuk dapat bertahan dan untuk mampu menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dua hal inilah saudara-saudara yang dijelaskan melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Intinya ayat 17 dari Yesaya 32 ini, manusia butuh kebenaran. Kebenaran yang bagaimana yang dimaksudkan? Yang pertama ialah ketenangan, yang kedua kedamaian. Bisa dikatakan dua kata ini maksud dan tujuannya itu beti atau beda-beda tipis. Tetapi sesungguhnya dia memilih makna yang sangat syarat untuk menjelaskan perjalanan hidup setiap manusia. Maksudnya bahwa ayat ini mau menjelaskan, bukankah di dalam ketenangan ada kedamaian? Dan di dalam kedamaian manusia dapat menikmati berkat Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Saudara-saudara, untuk menemukan kedamaian sangat perlu kita hidup tenang. Dan untuk mengalami berkat Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan, kita butuh kedamaian hati. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya semua itu menjadi bahagian hidup yang kita nikmati? Saudara-saudara, ada beberapa hal. Yang pertama ialah jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat. Jangan bicarakan apa yang tidak perlu dibicarakan. Jangan cari tahu apa yang tidak perlu dicari tahu. 4 hal ini sederhana tetapi sesungguhnya begitu sulit untuk kita praktikkan. Karena pada dasarnya manusia doyan dengar apa yang menjadi gosip dan hal-hal yang negatif. Manusia tidak dapat menahan mata untuk melihat sesuatu. Manusia sangat sulit mengekang lidahnya untuk tidak berbicara dan merespon segala sesuatu. Bahkan kemauan untuk mencari tahu sesuatu itu begitu tinggi. Saudara-saudara, sadar atau tidak hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi itu sesungguhnya mau mengarahkan kita. Ternyata ketenangan dan kebahagiaan itu berasal
dan bergantung pada diri setiap orang. Kita harus selalu belajar dari setiap pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi. Misalnya, kita bangun pagi dan kita dapat bernafas, menghirup udara yang baru. Bukankah itu suatu kebahagiaan? Ketika kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dan kita bisa bangkit dan kita merasa kuat, bukankah itu suatu kebahagiaan? Atau ketika kita kecewa, ketika kita gagal dan kita masih bisa tersenyum, bukankah itu merupakan kebahagiaan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan dalam menjalani hidup yang bervariasi dinamikanya di dalamnya. Kita butuh kesabaran, sebab di dalam kesabaran kita akan menemukan sesuatu yang terbaik. Karena kesabaran itu adalah sifat hati nurani. Saudara-saudara, pupuklah sifat tenang, sifat damai, sifat sabar. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita, di mana ada kebenaran di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Biarkanlah kami selalu memupuk cara hidup yang tenang, yang sabar untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya dalam hidup ini. Marilah Tuhan tuntun hidup kami dalam beraktivitas hari ini. Jemaat Tuhan bahkan seluruh umat-Mu. Berkat pemeliharaanmu nyata, dalam kehadiran gerejamu bersaksi, bersekutu dan melayani. Bahkan hikmat-Mu teranugerah bagi pemerintah kami, bagi TNI Polri, bagi para dokter, para medis. Dan Tuhan akan selalu memberkati kehidupan para orang tua kami, para lansia, para janda duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang dipenjara, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian refresh pada pagi hari ini. Temukanlah kedamaian dan ketenangan dalam pengharapan iman kepada Yesus Kristus. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.